Jataka Apannaka. Apannaka adalah judul dari cerita ini. Jataka itu adalah cerita-cerita dulu kehidupan Sang Buddha selama mengumpulkan parami di satu kehidupan Buddha sebelum kehidupan Buddha yang terakhir. Jadi pada saat satu hari Buddha berada di kota Sawathi dan sedang berdiam di Wihara Jetawana. Pada saat itu, Sang Buddha memberikan cerita kehidupan lampau beliau sehubungan dengan adanya petapa-petapa telanjang yang memiliki pandangan salah yang kuat. Mereka sangat mempercayai latihan dan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Nah, jadi di India, bahkan sampai sekarang ya, di India zaman dulu juga ada, zaman Buddha juga ada, pertapa-pertapa telanjang. Jadi ada yang sama sekali tidak menggunakan baju, celana, sama sekali telanjang bulat. Tapi ada juga yang pakai celana dalam, pakai satu lembar kain, seperti itu. Nah, ini latihan-latihan pertapa telanjang, bahkan zaman sekarang juga masih ada ya pengikutnya. Hanya di India saja tidak keluar dari negara India. Nah, mengapa mereka melakukan latihan seperti itu? Karena ajaran dari gurunya. Gurunya berpikir bahwa bertelanjang itu untuk mengikis keserakahan. Jadi karena tidak memiliki keserakahan lagi, jadi tidak perlu mengenakan apa-apa lagi. Nah, tidak butuh apa-apa lagi juga. Kemana-mana hanya telanjang bulat, hanya membawa satu kipas. Kipasnya terbuat dari bulu ekor burung merak. Nah, itu untuk bersihin tempat duduknya. Kalau dia mau duduk di satu tempat, dia kipas-kipas dulu pakai bulu burung merak tersebut, baru dia duduk. Nah, ini petapa telanjang kemana-mana dia bawa kipas daun merak, bulu burung merak. Nah, kembali lagi ke cerita Buddha ini ya, karena melihat ada beberapa pertapa telanjang tersebut yang memiliki pandangan salah yang kuat terhadap ajaran dari gurunya. Oleh sebab itu Buddha sehubungan dengan ini menceritakan tentang kehidupan lampau Sang Buddha. Jadi di kehidupan lampau Sang Buddha itu satu hari di negara atau kota Varanasi. Ya, jadi sampai sekarang juga masih ada kota namanya Benares kalau zaman sekarang. Di India ada namanya kota Benares. Nah, zaman dulu namanya Varanasi. Nah, entahlah ini kota yang sama atau tidak, tapi namanya mirip ya. Nah, kemudian pada saat itu negara tersebut dipimpin oleh seorang raja yang namanya Brahmadatta. Nah, di zaman pemerintahan Raja Brahmadatta tersebut ada ada dua gerombolan penjual keliling. Jadi di zaman dulu itu tidak seperti sekarang orang jual online atau orang buka toko, tapi orang berjualan itu keliling gitu. Jadi kadang rumah penjual tersebut sendiri enggak di kota tersebut, jadi dia datang ke kota-kota di tempat orang yang ramai, atau misalnya kalau ada festival-festival tahunan, nah mereka bawa banyak kereta ya, isinya semua adalah barang dagangan mereka.
Nah, mereka melakukan perjalanan dari kota ke kota, dari kota ke kota. Nanti sampai dagangannya habis, baru mereka pulangkan tempat asal mereka, bawa duit tentunya. Nah, jadi begitu zaman orang dulu berjualan seperti itu ya, jadi mengembara berjualan itu. Nah, kebetulan waktu itu ada dua gerombolan penjual keliling tersebut. Satu gerombolan memiliki 500 kereta, gerombolannya ya, bawa 500 kereta isinya barang-barang dagangan. Nah, yang satu gerombolan dipimpin oleh orang yang bodoh. Nah, yang satu lagi dipimpin oleh orang bijaksana. Nah, karena kalau melakukan perjalanan ya satu arah, tapi ada dua gerombolan 1.000 kereta berjalan berbareng itu tidak mudah ya. Terus juga nanti kan bisa banyak problem ya. Nah, jadi yang si bijaksana dan yang si bodoh ini pemimpinnya ya, bosnya ini, mereka berdua diskusi. Jadi lebih baik satu jalan duluan, yang lain belakangan gitu. Nah, akhirnya yang bodoh bilang, ya udah saya aja yang duluan gitu. Karena dia bilang, dia pikir kalau saya duluan nanti dagangannya dia duluan jual gitu. Kan karena ke arah yang sama. Nah, jadi yang bijaksana pun, oh ya udah kamu jalan duluan lah gitu. Ya udah, jadi 500 kereta yang dipimpin oleh bos bodoh ini, mereka jalan duluan. Nah, pada saat jalan itu, tidak lama kemudian menemui ini gurun pasir yang lumayan luas. Gurun pasir ya, daerah pasir. Jadi susah cari air. Jadi mereka kan bawa air, bawa ransum ya, bawa makanan di perjalanan. Nah, jadi bawa bekal. Pas di perjalanan itu di gurun pasir ada tinggal sekelompok makhluk. Mereka itu seperti siluman. Di dalam ajaran Buddha, eh, kita memiliki banyak alam, 31 alam. Jadi ada manusia, ada alam hantu, ada alam hewan, ada alam neraka, juga alam surga. Tapi alam surga tidak hanya satu, ada banyak surga. Kalau alam dewa yang tinggal di surga itu ada 6 alam dewa. Kemudian di atas alam dewa pun masih ada lagi makhluk lain, disebut sebagai Brahma. Nah, ini ada 16 alam Brahma ya. Jadi banyak alam, 31 alam. Nah, manusia itu di alam nomor 5. Kalau secara tingkatan ya, dari alam paling bawah adalah neraka, kemudian alam eh, hantu, kemudian alam asura. Hantu itu seperti raksasa. Ada juga sih yang boncel seperti tuyul seperti itu. Eh, tapi mereka sangat menderita. Jadi hanya menderita saja hidupnya di sana. Nah, kemudian alam hewan. Kemudian di atas alam hewan baru alam manusia. Nah, di atas alam manusia baru alam dewa. Jadi alam dewa juga ada tingkatannya. Jadi semakin tinggi, semakin hebat dewanya, dan juga mereka semakin bahagia hidupnya. Semakin jauh dari penderitaan. Nah, alam manusia ini tidak dekat dan tidak jauh dari penderitaan. Jadi di alam manusia itu bercampur, bisa menderita, bisa juga bahagia gitu. Nah, jadi ada penderitaan, ada kebahagiaan. Alam manusia itu jadi agak seimbang kondisinya ya. Nah, jadi si Yakha ini sebetulnya mereka itu kalau dia tinggalnya di sekitar alam manusia. Jadi yakha atau dalam bahasa Sanskerta disebut yaksha. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin siluman ya. Nah, mereka ini sebetulnya babu, pelayan. Pelayan siapa? Pelayan dari uh, raja
Raja Dewa. Jadi Dewa Utara. Nah, seperti yang Bante sudah jelaskan, di atas alam manusia itu ada alam dewa. Nah, alam dewa ini disebut empat raja dewa. Jadi, kalau dalam bahasa Cina mungkin kita lebih sering dengar namanya Sita Tian Wang. Jadi empat raja dewa. Jadi mereka itu menguasai satu arah, misalnya Raja Dewa Barat, Raja Dewa Timur, Raja Dewa Selatan, dan Raja Dewa Utara. Nah, itu satu alam di atas manusia. Nah, di alam manusia sendiri juga ada dewa-dewa kecil. Itu dewa rendah kita sebutnya. Kadang di dalam Pali disebut sebagai Bhumatha Dewa atau dewa bumi. Ada juga dewa pohon, ada juga dewa hujan, dewa penjaga pintu gerbang, dewa penjaga desa, dan lain-lain. Nah, dewa-dewa ini tinggal di sekitar alam manusia, cuma manusia tidak bisa lihat. Nah, kalau zaman dulu manusia bisa lihat. Zaman sekarang manusia tidak bisa lihat. Kenapa? Karena manusia banyak keserakahan, banyak kebencian, banyak kekotoran batin. Jadi tidak bisa melihat sekarang. Jadi kama buruknya banyak manusia zaman sekarang, ya. Nah, jadi sebetulnya Yaka ini adalah pelayan dari Raja Utara, namanya Kuwera. Raja Utara itu namanya Kuwera. Nah, Raja Utara ini sendiri adalah pengikut ajaran Buddha. Dia sendiri sudah mencapai tingkat kesucian, ya. Empat raja dewa ini semuanya sudah mencapai tingkat kesucian yang pertama. Nah, tapi yang namanya mencapai tingkat kesucian pertama itu disebut Sotapati, Sotapanna. Nah, tapi belum melenyapkan semua kekotoran batin. Nah, hanya sebagian saja. Nah, tapi karena pengikut Buddha, tapi pelayannya tidak semua pengikut Buddha. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang melindungi ajaran Buddha. Tapi masih banyak juga yang jahat, siluman-siluman ini. Nah, siluman-siluman ini mereka itu biasanya makan daging, minum darah. Nah, itu sifat bawaan mereka. Jadi kalau yang jahat mereka bisa mencelakai. Nah, biasa tinggal di hutan-hutan, di gua-gua, nah, atau di daerah pemakaman, di pekuburan, mereka tinggal. Atau di pohon besar, kadang mereka juga yang menguasai pohon tersebut. Jadi, semua makhluk yang kadang mereka bisa kayak punya daerah kekuasaan gitu. Jadi, kalau ada makhluk yang masuk ke bawah bayangan dari pohon besar tersebut, nah itu jadi milik dia. Nah, artinya apa? Ya dia makan. Nah, jadi waktu itu yaka-yaka ini tinggal di padang pasir. Nah, di padang pasir tersebut mereka sudah lapar menunggu gerombolan orang yang lewat. Yang lewat akan ditipu lalu dimakan. Nah, itu. Nah, jadi gerombolan yang pertama ini yang dipimpin oleh si bos bodoh ini. Nah, itu bertemu duluan dengan Yaka-Yaka ini, gerombolan Yaka. Nah, jadi ceritanya lanjut. Jadi yang 500 kereta yang dipimpin oleh pemimpin yang bodoh ini bertemu dengan gerombolan Yaka. Nah, Yaka-Yaka tersebut menyamar. Jadi siluman-siluman tersebut menyamar. Bagaimana mereka menyamar? Mereka menyamar seolah-olah basah kuyup, baju basah kuyup. Mereka juga menyamar jadi sebagai penampakan orang biasa, ya. Nah, jadi basah kuyup kayak habis mandi begitu. Terus di pakaiannya, di bajunya itu belepotan lumpur. Kemudian dia bilang ke gerombolan kereta tersebut, dia bilang di depan sana hujan besar.
Nah, kemudian ada banyak kolam-kolam air, genangan-genangan air dengan teratai yang penuh. Ya, jadi banyak macam-macam teratai bermekaran katanya di kolam tersebut. Nah, dia bilang dia bohong sama segerombolan kereta tersebut. Terus gerombolan kereta itu percaya. Dia bilang, wah di depan banyak air. Jadi simpanan air kita, air minum dan buat masak air yang kita bawa ini, kita turunkan saja daripada bikin berat kereta, perjalanan juga semakin lambat gitu. Nah, jadi mereka turunin semua air-air, gentong-gentong air yang mereka sudah siapkan, yang bawa dari tempat asal mereka. Kemudian dibuang, digulingin, terus air dibuang. Nah, kemudian setelah sore matahari terbenam kan, mereka biasa beristirahat di padang pasir begitu ya. Nah, jadi tapi kan air sudah tidak ada, tapi juga tidak bertemu dengan itu kolam air itu. Mana kolam air ini tidak ada. Nah, mereka juga akhirnya capek kan, pas matahari terbenam udah tidak bisa melakukan perjalanan lagi. Jadi stop, mau istirahat di sana, bertenda gitu. Kemudian tapi tidak ada air minum, juga tidak ada air buat memasak. Sapi-sapi yang menarik kereta pun tidak ada minum, kehausan, tidak ada makanan. Jadi mereka semua jadi lemas, jadi tidak bertenaga. Nah, terus melewati malam, di tengah malam itu Yaka-Yaka datang lagi. Nah, kemudian semua ditangkap lalu dimakan, darahnya diminum. Nah, kemudian matilah semua itu pengikut bos bodoh itu, dan keretanya semua ditinggalkan, terdampar di sana. Nah, kemudian setengah bulan setelahnya, gerombolan yang kedua melakukan perjalanan. Nah, bosnya si orang bijaksana. Nah, mereka melakukan perjalanan, kemudian sampai juga di gurun pasir tersebut. Nah, ketemu lagi sama Yaka-Yaka ini. Nah, Yaka ini juga dengan cara yang sebelumnya, mereka juga menyamar, kemudian mau berbohong. Nah, tapi bos yang bijaksana ini tidak percaya. Dia merenungkan, dia lihat karakteristik dari ciri-ciri dari Yaka tersebut. Dia bilang, ini orang-orang ini matanya merah. Kemudian mereka tidak punya bayangan. Meskipun di bawah sinar matahari, tidak punya bayangan. Ini bukan manusia, ini adalah Yaka. Nah, jadi setelah dia berpikir demikian, dia tidak buang airnya. Dia tidak buang air minumnya, tidak buang air untuk memasaknya. Dia tetap bawa, meskipun berat dia tetap bawa. Kemudian betul di depan tidak pernah bertemu dengan kolam air. Jadi semuanya hanyalah hamparan padang pasir. Jadi dia terus jalan sampai matahari terbenam. Dia putuskan untuk istirahat. Kemudian pas sebelum istirahat itu, mereka ketemu di perjalanan itu setumpukan tulang-tulang bekas gerombolan yang sebelumnya. Kemudian kereta-kereta yang terdampar di sana, mereka ketemu. Nah, di tempat itulah mereka datang istirahat. Kemudian mereka memasak, mereka makan, minum, kemudian tidur beristirahat. Tapi si bos yang bijaksana tidak istirahat, tidak tidur. Dia pegang di dalam tangannya pedang. Kemudian dia berjaga sepanjang malam. Dia berjaga buat pengikut-pengikutnya, dia menjaga. Kemudian pada saat matahari terbit, nah si itu siapa? Bos yang bijaksana ini bilang bahwa sekarang kan kereta-kereta 500 kereta dari pemilik yang sebelumnya, yaitu gerombolan sebelumnya yang pergi duluan itu kan tidak punya pemilik. Jadi barang-barang itu tidak punya pemilik. Jadi dia bilang, oh kita ambil kendi-kendi yang
baru, sedangkan kendi-kendi mereka yang sudah tua mereka ganti dengan tong-tong yang baru. Kemudian barang-barang yang mereka bawa sendiri yang nilainya sedikit mereka turunkan. Kemudian dari kereta yang gerombolan sebelumnya, barang-barang yang mahal mereka ambil. Nah, kemudian dengan cara demikian mereka bawa ke kota, mereka berhasil menjual barang-barang tersebut. Nah, akhirnya dapat 2 kali lipat keuntungannya. Dan mereka pun selamat dari yaka-yaka tersebut, ya, karena mereka ada makanan, ada minum, mereka kuat, mereka siap bertarung, dan juga si bos selalu jaga pengikutnya. Nah, jadi yaka tidak berani datang makan mereka. Nah, sudah ceritanya sudah selesai. Kemudian Buddha bilang bahwa di cerita tersebut bos yang bodoh itu adalah Bante Dewadatta. Kemudian pengikut-pengikut dari bos bodoh tersebut adalah pengikut-pengikut dari Bante Dewadatta di kehidupan Buddha yang terakhir, ya. Nah, kemudian bos yang bijaksana sendiri adalah calon Buddha, ya, yang akan datang menjadi Buddha. Kemudian pengikutnya adalah pengikut-pengikut Buddha di kehidupan mendatang, ya, murid-murid Buddha. Nah, Bante Dewadatta ini siapa? Bante Dewadatta adalah sebetulnya sepupu Buddha, ya. Kakak ipar sebetulnya, kakak ipar dari Buddha. Sepupu juga, kakak ipar juga, karena di zaman Buddha dulu mereka di suku Sakya namanya. Buddha kan merupakan orang suku Sakya, ya, termasuk suku Sakya. Nah, suku Sakya itu punya tradisi bahwa menikah hanya di kalangan mereka saja untuk menjaga kemurnian generasi mereka. Jadi hanya menikah di antara di kakak beradik itu begitu menikah. Nah, jadi sebetulnya Yasodhara itu adalah sepupunya sendiri, sepupu dari Buddha. Istri Buddha itu adalah sepupunya sendiri. Nah, begitu juga Dewadatta ini adalah kakak dari putri Yasodhara. Dulu adalah Pangeran Dewadatta namanya. Nah, kemudian kakak Yasodhara menjadi biku, ya. Nah, jadi namanya Bante Dewadatta. Tapi Bante Dewadatta ini iri belakangan, iri sama Buddha, kemudian mau membunuh Buddha, mau menjadi pemimpin sangga. Jadi dia mau menggantikan kedudukan Buddha memimpin sangga. Jadi dia melakukan banyak hal-hal yang tidak baik. Akhirnya dia masuk neraka. Lama berjuta-juta tahun tinggal di neraka. Ya, sampai sekarang juga masih di neraka. Jadi karena perbuatan jahatnya kepada Buddha dan mau memecah belah sangga. Nah, itu Dewadatta tuh. Jadi dari dulu sudah ada konflik sama calon Buddha. Ya, memang dia dendam sudah, dari banyak kehidupan dia sudah dendam sama Buddha. Nah, yang terakhir adalah pelajaran yang bisa dipetik dari cerita Apanaka Jataka ini. Nah, nama Jatakanya adalah judul ceritanya Apanaka. Jataka adalah cerita kelahiran sebelumnya dari Buddha, ya. Kehidupan di masa lampaunya Buddha. Nah, apa pelajaran yang bisa dipetik adalah yang pertama, ini adalah ciri-ciri orang bodoh. Dari cerita ini kita tahu ciri-ciri orang bodoh adalah dia itu kalau melakukan sesuatu, ngomong sesuatu, atau membuat keputusan itu tanpa merenungkan, tanpa berpikir panjang. Nah, jadi dia membuat keputusan itu tanpa berpikir panjang. Dan karena keputusan itu tidak berdasarkan pertimbangan yang panjang, yang hati-hati, yang bijaksana, jadi dia juga tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan banyak orang-orang yang mengikutinya khususnya. Nah, begitu juga ciri-ciri dari seorang yang bijaksana adalah apapun yang didengar, apapun yang orang lain katakan, dia tidak mudah percaya.
Nah, hanya setelah dia mempertimbangkannya, merenungkannya dengan kebijaksanaan, dia mengambil keputusan bahwa percaya atau tidak percaya, atau dia mungkin melakukan sesuatu atau berbicara sesuatu atas dasar pertimbangannya, atas dasar perenungannya. Nah, begitu juga pengikut-pengikutnya. Dengan membuat keputusan seperti itu, orang yang bijaksana tidak hanya memberi manfaat bagi diri sendiri, tapi juga membuat pengikutnya menjadi senang, bahagia, aman, ya. Kemudian juga berkembang dalam kesejahteraan dan kemakmuran. Ya, pengikut-pengikutnya juga happy. Nah, satu lagi yang bisa kita pelajari adalah apapun yang orang lain katakan, apapun yang kita dengar dari orang lain, jangan langsung dipercaya. Selalu kita pertimbangkan, selalu kita renungkan dengan kebijaksanaan sendiri. Baru kita boleh membuat keputusan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan banyak orang. Nah, tapi jika kita setelah mempertimbangkan, setelah merenungkan, ini seharusnya tidak benar, ini tidak boleh dipercaya, atau setelah itu kita harus membuat keputusan, maka kita buatlah keputusan yang tidak merugikan diri sendiri, ya, ataupun merugikan orang lain. Nah, inilah pelajaran yang bisa kita petik dari cerita Jataka ini. Sadu, sadu, sadu.